ada 9 kategori, itu H-30, yang H-7 yang nanti kita laksanakan pada tanggal 20, itu untuk 4 kategori. Yang pertama untuk pekerja yang melakukan tugas pekerjaan, yang kedua untuk tahanan rutan atau tahanan di lapas, yang ketiga terkait yang terkena bencana, yang keempat untuk rawat inap. Nah, ini yang untuk rawat inap kita sudah lakukan pendataan, itu kita menunggu informasi dari pihak petugas rumah sakit apakah ada petugas yang akan melakukan pencoblosan atau siapa masyarakat yang dirawat inap akan melakukan pencoblosan pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024. Itu yang dilakukan akan jemput bola atau gimana? Kita akan melakukan jemput bola untuk pasien yang dirawat inap. Untuk petugasnya paling diarahkan kepada TPS terdekat. Mungkin Pak ada harapan Pak dengan kegiatan? Jadi harapan kami untuk penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bogor bisa berjalan dengan sukses, aman, dan damai. Hingga saat ini KPU Kabupaten masih berkoordinasi kepada pihak-pihak rumah sakit dan rutan bagi warga yang akan melakukan pencoblosan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor. Kita berharap tidak akan terjadi logistik yang tidak sampai ke tempat pemungutan suara pada H-1. Target H-1 seluruh logistik sudah bisa sampai di sana dalam kondisi yang aman, baik, tidak terjadi kerusakan. Kepada para pendistribusi tadi kita sampaikan agar dapat mengantisipasi apabila ada kemungkinan bencana, ada hujan, lebat atau jalan putus, membuat plan A, plan B, dan C sehingga pada saatnya nanti kertas suara sudah sampai di lokasi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor berharap dalam Pilkada tahun 2024 ini kepada petugas gabungan dan pemerintah desa serta kecamatan agar selalu mengantisipasi daerahnya jika terjadi bencana alam agar memiliki plan A dan plan B supaya pemilihan kepala daerah tahun 2024 berjalan dengan lancar. Yang ini masih mempersiapkan logistik ya, abis ini mungkin ada simulasi. Iya kan sudah didistribusikan tuh simulasi gitu ya. Iya dong. Semuanya harus ada simulasi. Semuanya itu bisa serentak ya. Lancar dan serentak. Ya memang SOP-nya setiap daerah mungkin sama ya. Setiap KPU-nya ada tahapan ini, tahapan simulasi nantinya. Tapi memang kalau sekarang memang harus fix untuk distribusinya, apalagi daerah-daerah yang mungkin rawan bencana itu tadi rawan ya. bencana, daerah yang mungkin agak masuk jauh. Jadi harus mulai diatur waktunya, mudah-mudahan lancar semua barang-barang yang didistribusikan ya. Dan kali ini kita juga akan mengatur waktu kita dulu pemirsa, karena kita akan jeda dulu. Nanti kita akan memberikan update-update pilkada lainnya untuk Anda hanya di Jawa Pos Update. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Pelantikan sejumlah pejabat negara digelar di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 28 pejabat dilantik, mulai Ketua Mahkamah Agung. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jawa Pos TV. Rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung.
Nusantara People yang masih menunggu ya update pilkada yang lain, udah kita akan berikan, apalagi kali ini datangnya dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang menggelar simulasi pemungutan suara di tingkat kota administrasi yang bertempat di halaman SMPN 250 Jakarta Selatan Sabtu pagi kemarin. Berbagai simulasi dilakukan pada pemungutan suara kali ini seperti simulasi keadaan tindak kondusif, keributan hingga sirekap. Beginilah suasana simulasi pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahun 2024 yang digelar oleh KPU Provinsi DKI Jakarta di halaman SMP Negeri 250 Jakarta Selatan. Ketua Divisi Teknis KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya menyampaikan simulasi ini dilakukan mulai dari tingkat provinsi, kota administrasi hingga kecamatan. Sebagai sinyal bahwa KPU DKI Jakarta siap menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2024. Selain sudah melantik 210.000 KPPS dan melakukan bimbingan teknis, simulasi kali ini juga mensimulasikan berbagai macam kondisi seperti data yang keliru, keributan hingga penggunaan aplikasi Sirekap. Ya, hari ini KPU DKI Jakarta menggelar simulasi secara bersamaan. Hari ini di Jakarta Selatan, besok di Jakarta Pusat, kemudian hari Rabu di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur. Pertama, ini mengirimkan pesan bahwa KPU DKI Jakarta siap untuk melaksanakan pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 27 November yang akan datang. Kami sudah melakukan pelantikan pada 210.000 KPPS, sudah melakukan bimbingan teknis pada 4 orang anggota KPPS pada tiap TPS, dan sudah melakukan simulasi beberapa kali dan sudah membuat beberapa persiapan-persiapan. Tentu saja kami berharap ini bisa berjalan dengan lancar dengan dukungan dari semua pihak. Kepulauan Seribu di tanggal 21 ya, nanti di Pulau Tidung sama satu pulau lagi, jadi ada 2 kali penyelenggaraan. Sebelumnya KPU DKI Jakarta telah melakukan simulasi pemungutan suara di tingkat provinsi yang digelar beberapa waktu lalu. Simulasi ini juga akan digelar di setiap kota dan perwakilan kecamatan di setiap kotanya. Ya, simulasi memang ada di mana-mana. Sudah langsung terjawab Kayaknya tadi. memang mungkin ininya ya. Masa-masanya simulasi dulu aturannya nih. juga mungkin ada simulasi. Kalau kemarin-kemarin kan debat juga ya, dan beberapa daerah sudah menyelesaikan 3 debat gitu ya. Nah, kali ini ada informasi terkait debat juga. Pasca debat calon Bupati Majalengka Jawa Barat pada Jumat malam, 2 pendukung dari masing-masing pasangan calon terjadi bentrokan, dan pada saat debat usai diselenggarakan. Beruntung kejadian tersebut segera teratasi oleh petugas gabungan. Debat terakhir pemilihan kepala daerah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang diselenggarakan di Hotel Viris, Kecamatan Kertajati nyaris baku hantam antar pendukung. Pasca debat calon Bupati Majalengka, Jawa Barat pada Jumat malam, 2 pendukung dari masing-masing pasangan calon terjadi bentrokan pada saat debat usai diselenggarakan. Beruntung kejadian tersebut segera teratasi oleh petugas gabungan. Kericuhan para pendukung berawal dari saling ejek antar pendukung. Tidak terima atas ejekan tersebut, para pendukung ini nyaris baku hantam. Namun dengan kesigapan petugas keamanan, situasi memanas dapat diredam. Sebagai bentuk kekesalan, massa dari salah satu pendukung paslon membakar ban bekas di area akses jalan menuju gerbang tol Kertajati. Sementara untuk menghindari bentrokan antar pendukung, petugas gabungan membubarkan massa dan mengawal massa dari 2 paslon. Sabar, yang debat kan paslonnya ya, pendukungnya milih, bukan ikut debat, Tugasnya milih itu aja. untuk memilih, bukan membela, pemirsa. Jadi tugasnya tuh untuk menonton debatnya, jadi kita tahu yang mana nih yang sama visi misinya sama kita gitu kan. Namanya pendukung, support ya, supporter, suportif juga. Jadi jangan malah ricuh ya. Oke, kita sekarang ke Surabaya. Nusantara People, ribuan masyarakat Surabaya ramaikan acara Jalan Sehat yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Antusiasme
masyarakat kian membara saat Tri Risma hari ini dan Gus Hans hadir dalam agenda yang sekaligus sosialisasi memenangkan Risma dan juga Gus Hans. Disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, mengungkapkan bahwa hari ini seluruh masyarakat Surabaya berkumpul di depan Stadion Gelora 10 November untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan. Acara ini bertujuan untuk menyatukan tekad masyarakat dalam memenangkan Pilkada Surabaya dan Pilkada Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Adi Sutarwijono menegaskan pentingnya dukungan penuh dari masyarakat Surabaya untuk pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu pasangan Risma Gus Hans untuk Pilkada Jawa Timur dan pasangan Eri Armuji untuk Pilkada Kota Surabaya. Menurutnya, kemenangan pasangan ini sangat penting untuk mewujudkan Surabaya yang lebih maju serta Jawa Timur yang berkembang di bawah kepemimpinan Ibu Risma dan Gus Hans. Hari ini semua masyarakat di Surabaya berkumpul di depan Stadion Tambak Sari untuk mengikuti Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Untuk menyatukan tekad kita memenangkan Pilkada Kota Surabaya dan Pilkada Jawa Timur tahun 2024, mencoblos Bu Risma, mencoblos Gus Hans, juga mencoblos Pak Eri, Pak Armuji. Semoga Surabaya ini semakin tambah maju, Jawa Timur tambah maju di bawah kepemimpinan Pak Eri, Pak Armuji, di bawah kepemimpinan Bu Risma bagi Gus Hans. Sementara itu, Eri Cahyadi yang turut hadir dalam agenda tersebut juga mengajak seluruh warga Surabaya untuk datang dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Calon Wali Kota Surabaya 2024 hingga 2029 ini juga menegaskan pentingnya partisipasi warga kota dalam proses demokrasi ini untuk memastikan masa depan Surabaya yang lebih baik. Jadi 10 hari ini kita tetap jalan terus kepada masyarakat karena terakhir saya dan Armuji juga bersama Gus Hans itu berakhir pada tanggal 23. Jadi sehingga insya Allah kami berjalan saja seperti biasa untuk menyampaikan program-program yang sudah kami miliki. Dan insya Allah itu yang akan disampaikan kepada seluruh warga kota Surabaya. Jadi program Bu Risma disampaikan juga kepada warga kota Surabaya. Program Eri Armuji juga dijalankan untuk kota Surabaya disampaikan. Sehingga insya Allah dengan sinergitas itu maka bisa memberikan manfaat di umat yang lebih besar. Ya. Eri menambahkan, menurut Eri Cahyadi memiliki sejarah panjang dalam berbagai elemen masyarakat khususnya di Kota Pahlawan. Eri Cahyadi berharap dapat keikutsertaan aktif warga di TPS dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil pemilu. Sehat Gusti Allah. Amin. Terima kasih, matur nuwun. Itu dia informasi-informasi terkait Pilkada 2024. Kita akan cek informasi lainnya termasuk juga dengan video-video yang viral. Usai jeda kami hadirkan untuk Anda. Rumah Sakit PHC dibangun dari nilai-nilai yang membentuknya. Nilai-nilai saling menghargai, memberikan kenyamanan, dan menawarkan keadilan. Kami percaya pelayanan terbaik kami hanya untuk Anda. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis. Kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Rumah Sakit PHC dibangun dari nilai-nilai yang membentuknya.
Nilai-nilai saling menghargai, memberikan kenyamanan, dan menawarkan keadilan. Kami percaya pelayanan terbaik kami hanya untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami Nusantara People. Ya, kita berdua sangat semangat. Bertiga dong, ternyata juga dihitung. Gak usah. Soalnya kamu diem aja tadi ya, yang mau kepentingan kita ya. Ini masih ada beberapa video nih yang akan kita buka yang mengundang perhatian netizen. Ada bus yang lagi-lagi kasusnya adalah menghalangi ambulans yang sedang bawa pasien. Kabarnya bahkan akhirnya pasien yang dibawa oleh ambulan ini wafat. Kita lihat videonya ya. Nah, ini sebenarnya juga mungkin petugas ambulansnya marah sekali karena itu tugasnya dia juga, pemirsa. Nggak tahu, saya juga merinding karena kemarin Jumat setelah saya ada kegiatan kita syuting bersama juga, waktu itu saya pulang ke rumah keadaan macet. Tidak ada orang yang mau mengalah membuka ambulans, dan saya juga waktu itu intip di dalam ambulans juga ada orangnya, dan malah justru ditutup sama mobil